Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemurnian. Hei, Autua, apakah kamu juga membawa seseorang? Selama suasana di aula sangat sunyi, tawa tua terdengar. Xiao Yan mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangannya. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang tua yang mengenakan jubah alkemis berdiri dengan senyuman di platform tinggi yang diposisikan di sisi kiri aula. Suara dari sebelumnya datang dari salah satu pria tua berambut putih salju. Itu adalah wakil ketua asosiasi, Qie Mi-er. Dia juga guru putri kecil. Autuo tersenyum dan melambai kepada lelaki tua itu sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Ah! Xiao Yan mengangguk sedikit. Abaikan saja mata orang-orang yang sombong ini. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu, bakat mereka tentu saja sangat luar biasa. Diharapkan mereka semua akan sedikit bangga. Mereka tidak akan memperhatikan mereka yang belum mencapai level mereka. Kebanyakan anak muda sekarang yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Autuo melirik orang-orang muda di aula itu, menepuk punggung Xiao Yan dan menghiburnya. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Ikuti saya untuk bertemu orang-orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam kekaisaran Magia. Saat Autuo berbicara, dia memimpin jalan menuju platform yang menjulang tinggi di samping. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tetapi hanya bisa mengikuti. Autuo dengan cepat menaiki platform tinggi itu. Dia tersenyum dan bercakap-cakap dengan orang-orang tua seusianya untuk beberapa waktu. Xiao Yan diam-diam berdiri di belakangnya dan tidak berinisiatif untuk melangkah maju dan menyapa mereka. Oh Dao! Apakah ini pesaing yang mewakili kota Blackrock Anda kali ini? Setelah berbicara sambil tersenyum sebentar, lelaki tua dengan rambut berwarna putih salju itu tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di samping dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangkat pandangannya. Dia memandang pria tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di asosiasi alkemis. Dia mengenakan jubah alkemis yang dibuat dengan sangat indah sementara wajahnya yang penuh keriput mengandung senyuman dan matanya yang sedikit menyipit terlihat tenang dan lembut. Pada satu pandangan, dia tampak seperti orang tua biasa tanpa aura yang terlalu istimewa, dengan pengecualian jubah panjang yang mewakili statusnya dan 4 riak berwarna perak yang memancarkan cahaya aneh di dadanya. Namun, lelaki tua biasa ini mengendalikan hampir setengah dari kekuatan asosiasi alkemis. Saat Xiao Yan menilai Qie Mi-er, yang terakhir juga melakukan hal yang sama padanya. Penampilan biasa Xiao Yan juga tidak memiliki poin yang luar biasa. Satu-satunya hal yang menyebabkan Qie Mi-er merasa sedikit aneh adalah ekspresi tenang dari pihak lain. Mampu mempertahankan sikap tak tergerak ini ketika diawasi oleh seorang alkemis tingkat 4 membutuhkan kekuatan mental yang sangat jarang terlihat di kalangan anak muda. Ah! Dia disebut Yan Xiao. Potensinya cukup besar. Autuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan sekali lagi membuat perkenalan, ini adalah wakil ketua asosiasi, Grandmaster Qie Mi-er. Senang bertemu denganmu, wakil ketua Qie Mi-er. Xiao Yan tersenyum dan membungkuk dengan sopan pada Qie Mi-er. Rekan kecil, saya harap Anda tidak menyebabkan rekomendasi Autuo menjadi tidak valid. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan dia kehilangan semua wajah lamanya. Melihat lencana tingkat 2 di dada Xiao Yan, Qie Mi-er tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Autuo di samping. Dalam kompetisi di level ini, seorang alkemis tingkat 2 akan mengalami kesulitan bahkan memasuki 20 besar. Saya percaya bahwa saya setidaknya akan bisa lulus ujian ini. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata.
adalah baik bahwa Anda memiliki kepercayaan diri. Namun, karena semua orang yang direkomendasikan oleh kepala cabang masing-masing memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat, oleh karena itu, tes internal ini juga akan mengalami kesulitan. Ki Mi-er mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Sudah waktunya untuk memulai. Kita seharusnya tidak mengatakan omong kosong lagi. Kamu harus turun dulu. Ujian akan segera dimulai. Ki Mi-er tersenyum dan berkata. Xiao Yan mengangguk, berbalik dan berjalan menuruni peron. Setelah itu, di depan semua tatapan orang-orang muda di aula, dia berjalan menuju sudut dan berdiri dengan tangan menggantung ke bawah. Ao tua. Kota Blackrock Anda juga dianggap kota besar, bukan? Tidak mungkin Anda tidak dapat menemukan alkemis muda tingkat 3. Mengamati punggung Xiao Yan, Ki Mi-er berbicara tanpa daya ke arah Hao Tuo di samping. Aku percaya padanya. Dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya yang luas, Hao Tuo berkata dengan senyum misterius. Orang tua, jika tidak ada seorang pun dari pihak Anda yang memiliki kinerja luar biasa di Grand Meeting, jangan salahkan kami karena dana Anda berkurang tahun depan. Hal-hal ini harus dilakukan menurut buku. Memiliki hubungan yang baik tidak membantu. Ki Mi-er menggelengkan kepalanya dan berkata. Hao Tuo tersenyum dan mengangguk. Dia tidak terus mencemaskan topik ini dan berkata, sudah waktunya. Mari kita mulai pengujian. Mendengar ini, Ki Mi-er tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di bawah. Jarinya menunjuk ke depan aula. Ada banyak tirai berwarna hitam tergantung di dinding sana. Di balik setiap tirai, ada ruang pribadi kecil. Itu adalah ruang ujianmu. Seperti yang diketahui semua orang, memurnikan bahan obat adalah langkah yang sangat penting dalam memurnikan pil obat. Ujian kami kali ini adalah untuk menguji kehalusan bahan obat Anda. Di atas panggung di setiap ruangan kecil, bahan obat yang dibutuhkan untuk ujian sudah disiapkan. Yang perlu Anda semua lakukan adalah menggunakan waktu tersingkat untuk memurnikan ramuan obat menjadi kemurnian tertinggi yang dapat Anda capai. Saat pasir di jam pasir sudah benar-benar jatuh, mereka yang belum menyelesaikan penyempurnaan akan dianggap gagal dalam tes ini. Selain itu, biarpun Anda berhasil mengolah bahan-bahannya, kami, orang-orang tua ini, yang akan menjadi juri. Jika ramuan obat yang telah Anda olahan tidak memenuhi standar kami, Anda juga akan dianggap gagal dalam tes ini. Hasil dari kegagalan adalah kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi utama. Ki Mi-er menunjuk jam pasir di atas meja. Dia melirik anak muda di bawah dan tersenyum tipis. Mendengar hukuman berat karena gagal, anak muda di bawah saling berhadapan. Selain sejumlah kecil orang, ekspresi mereka masing-masing memiliki sedikit perubahan. Menyapu pandangannya perlahan di bawahnya, Ki Mi-er tiba-tiba berhenti di Xiao Yan yang berdiri di pojok dengan tangan menggantung. Dia melihat ke arah wajah yang tenang dan tidak bisa menahan tercengang saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan nyata? Baiklah, mulai. Perhatikan waktu jam pasir. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, Ki Mi-er bertepuk tangan saat dia tersenyum dan berkata. Mendengar ini, semua orang di aula mulai bergerak dalam kelompok kecil saat mereka menuju ke sisi kiri mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka menyingkap tirai hitam dan masuk. Xiao Yan juga memilih tirai hitam jarak jauh dan akan masuk saat tawa ditransmisikan dari belakangnya. Itu menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan membalikkan wajahnya yang tenang. Saya tidak menyangka bahwa saudara Yan Xiao juga dapat berpartisipasi dalam tes internal semacam ini. Sepertinya kita memiliki nasib yang mengikat kita bersama. Liu Ling berjalan mendekati Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata.
Namun, senyum femininnya membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan samar-samar meliriknya dan berkata, "Saya hanya ditarik oleh seseorang untuk membuat angka." Saudara Yan Xiao benar-benar tahu bagaimana bercanda. Meskipun tingkat Anda tidak dapat membuatnya, Anda memiliki objek aneh seperti api surgawi. Saya pikir hasil Anda tidak akan terlalu rendah. Liu Ling memandangi wajah Xiao Yan. Sejujurnya, dia masih meragukan apakah Xiao Yan memiliki api surgawi. Bagaimanapun, ini hanya tebakannya. Meskipun dia secara pribadi bertanya kepada Nalan Yanran, dia tidak memberinya jawaban yang tepat tentang masalah rahasia seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahu sebelum menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Hal ini membuat Liu Ling berdiri di tempat yang sama dengan alisnya sedikit menyatu. "Kakak Liu, apakah kamu tidak masuk?" Suara yang jelas terdengar di belakang Liu Ling. Putri kecil yang cantik berjalan mendekat, menatap Xiao Yan yang telah menghilang di balik tirai dan tersenyum manis. "Saya baru saja bertemu seseorang yang saya kenal. Jika putri kecil tertarik, aku bisa memperkenalkannya padamu." Liu Ling berkata dengan lembut sambil tersenyum hangat pada putri kecil. "Lupakan, alkemis tingkat 2. Aku tidak punya mood sebaik milikmu." Putri kecil dengan malas menggelengkan kepalanya. Jelas, ketertarikannya pada Xiao Yan tidak sekaya Liu Ling. Bagaimanapun, terlepas dari identitas, kekuatan, penampilan, delel, Liu Ling jauh melebihi dia. "Haha, terserah kamu." Liu Ling tersenyum. Cara putri kecil mengabaikan Xiao Yan menyebabkan dia memiliki kegembiraan di hatinya. Di klan Nalan, kakek Nalan sangat menghargai Xiao Yan, menyebabkan Liu Ling, yang selama ini sangat dihormati sebagai seorang jenius, merasa tidak senang di dalam hatinya. "Aku akan masuk dulu. Kakak Liu Ling sebaiknya tidak kalah dariku." Putri kecil dengan cakap mengedipkan mata ke Liu Ling sebelum memasuki ruangan bertirai hitam dengan cara yang ringan dan gesit. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati aula yang telah kosong dan tidak menunda lebih lama lagi. Dengan langkah yang nyaman, dia masuk di balik tirai hitam. Sikapnya yang santai menyebabkan Kimi Er dan yang lainnya di platform tinggi menganggukkan kepala. Soal tes kali ini cukup bagus. Pemurnian bahan obat tidak hanya merupakan langkah penting dalam memurnikan obat, tetapi juga menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan nyala api. Benda yang sangat kecil ini seharusnya dapat menguji secara kasar beberapa kemampuan dari orang-orang kecil ini. Mengamati aula besar yang kosong, Aotuo berbalik dan berkata sambil tersenyum ke arah Kimi Er. Kimi Er tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di kursi di sampingnya, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang bisa mengeluarkan bahan obat yang dimurnikan dengan kemurnian tertinggi." Melewati tirai hitam, sebuah ruangan kecil muncul di depan mata Xiao Yan. Kamarnya tidak luas, tapi cukup elegan dan rapi. Di dekat dinding ruangan kecil, ada platform batu hijau persegi. Sebuah jam pasir ditempatkan di atas panggung batu bersama dengan beberapa bahan obat yang ditempatkan dengan rapi. Berjalan ke sisi platform batu, tatapan Xiao Yan melayang ke beberapa potong bahan obat seperti arang hitam. Kejutan jelas melintas di matanya. Dia bergumam pelan, ini sebenarnya adalah daun spiritual besi hitam, yang merupakan salah satu bahan yang paling tahan terhadap panas. Hal ini benar-benar menghabiskan energi seseorang selama pemurnian. Orang-orang tua ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain memiliki ketenangan pikiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan jarinya mengusap lembut cincin penyimpanannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja. Xiao Yan mengambil daun spiritual besi hitam, meletakkannya di tangannya dan meremasnya. Setelah itu, alisnya terkatup rapat.
Dia bingung apakah dia harus menggunakan api inti teratai hijau. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakan kartu tersembunyinya selama ujian pada tahap awal seperti itu. Jika dia menggunakan Green Lotus Core Flame pada tes yang begitu mudah, itu tidak diragukan lagi seperti menggunakan palu godam untuk menyembelih ayam. Dengan jentikan lembut jarinya, pil berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Xiao Yan melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Setelah itu, dia meledak. Sekelompok api berwarna ungu segera melonjak dan ditahan di telapak tangan Xiao Yan. Memegang gugusan api ungu ini, Xiao Yan tersenyum lembut. Karena dia telah menelan api ungu, saat itu, dia masih bisa mengendalikan nyala api dengan keakraban yang lebih besar sekarang. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kontrol yang tinggi yang dia miliki untuk api hijau, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam. Kekuatan spiritual Xiao yang perlahan-lahan diperpanjang keluar dari tubuhnya dan mengendalikan kumpulan api berwarna ungu ini saat perlahan dituangkan ke dalam kuali. Segera, suhu tungku sedingin es mulai naik. Api berwarna ungu membumbung tinggi dan menggeliat di dalamnya. Xiao Yan menatap nyala api berwarna ungu cerah dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan daun spiritual besi hitam meninggalkan tangannya dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Api ungu melompat ke atasnya secara bergolak, membungkusnya dan mulai mengapur secara intens. 10 jari Xiao Yan dengan fleksibel menari di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang menjadi lebih halus dalam kendalinya, benar-benar secara bertahap menutup matanya. Dia sepenuhnya mengandalkan perasaannya untuk mengendalikan pembakaran nyala api. Selama masa penyempurnaan, pasir di jam pasir di atas meja perlahan turun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.